Halo Bapak Ibu sekalian, kembali bersama saya Pak Sul di channel Guru Kreatif 4.0. Baik, Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, Bapak Ibu, untuk video kali ini kami kembali akan membahas soal-soal P3K tahun 2024. Insya Allah Bapak Ibu, soal ini akan naik di seleksi P3K tahun ini. Dan untuk video kali ini kami akan membahas soal untuk formasi administrasi perkantoran. Nanti teman-teman kami akan menjelaskan cara menemukan kata kunci pada setiap soal. Nah, video kali ini merupakan video part 2. Part satunya dapat teman-teman nonton di video sebelum ini. Dan tentu ini berdasarkan FR P3K tahun 2023 dari teman-teman alumni guru kreatif yang telah mengikuti simulasi dan bimbel guru kreatif untuk jabatan administrasi perkantoran. Baik, langsung saja kita ke soal nomor 1. Soalnya seperti ini Bapak Ibu. Anda adalah seorang administrator yang bertanggung jawab atas manajemen jadwal pertemuan di kantor. Suatu hari, Anda menerima permintaan mendadak untuk menjadwalkan rapat penting dengan pihak luar yang sangat penting bagi perusahaan. Namun, jadwal yang telah ada penuh dengan pertemuan lainnya. Selain itu, beberapa peserta rapat yang sudah dijadwalkan sebelumnya mengonfirmasi ketidakhadiran mereka karena alasan yang mendesak. Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah A. Membatalkan semua rapat yang sudah terjadwal untuk memberi ruang bagi pertemuan mendesak ini. B. Menghubungi pihak yang meminta rapat mendesak dan menawarkan waktu lain yang lebih cocok. C. Mencari alternatif ruang rapat lain dan menggeser jadwal peserta yang tidak hadir. D. Meminta peserta rapat yang terjadwal untuk mengganti waktu mereka meskipun mereka sudah mengonfirmasi ketidakhadiran. Dan E. Menunda pertemuan mendesak hingga jadwal yang lebih sesuai tersedia. Oke Bapak Ibu, dari kelima opsi ini, untuk soal ini yang paling tepat itu adalah bagian B Bapak Ibu ya. Menghubungi pihak yang meminta rapat mendesak dan menawarkan waktu lain yang lebih cocok. Kenapa bagian B teman-teman? Jadi ketika kita memilih B ini Bapak Ibu, kita menawarkan waktu lain yang lebih cocok. Berarti kita tidak mengganggu jadwal yang sudah ada. Tentu hal ini akan memastikan bahwa semua pertemuan dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi itu alasannya kenapa opsi B jawaban yang tepat untuk soal nomor 1. Next, Bapak Ibu, kita ke soal nomor 2. Soalnya seperti ini. Sebagai seorang administrator yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pengadaan barang, Anda baru saja menerima laporan bahwa ada beberapa barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh departemen yang memesan. Barang-barang ini sudah diterima dan digunakan dalam operasional kantor. Beberapa karyawan melaporkan bahwa barang tersebut tidak memenuhi kebutuhan mereka, meskipun sudah melalui proses pengadaan yang sesuai prosedur. Langkah pertama yang harus Anda lakukan untuk menangani masalah ini adalah A. Mengabaikan keluhan dan terus menggunakan barang tersebut sampai barang baru diterima. Nah, teman-teman, kata kuncinya di sini, jika teman-teman menemukan kata mengabaikan, seperti ini di bagian opsi A, jadi itu kita skip aja ya, itu sudah pasti bukan jawaban yang tepat. Kemudian opsi B, membiarkan departemen menggunakan barang yang tidak sesuai tanpa mencoba mencari solusi lebih lanjut. Oke, yang teman-teman, kata kunci yang kedua, ketika ada membiarkan, mengabaikan ini sama. Jadi A, B bukan jawaban yang tepat. C, menyalahkan departemen yang memesan barang karena tidak melakukan pengecekan lebih teliti. Bagian C pun teman-teman ada kata menyalahkan, ini arahnya negatif. Jadi bukan C juga bukan opsi jawaban yang tepat. D, menunggu laporan keluhan lebih lanjut sebelum mengambil tindakan. Dan E, menghubungi pemasok untuk
mengonfirmasi penggantian atau pengembalian barang yang tidak sesuai spesifikasi. Jadi, jelas sekali untuk soal ini, jawaban yang tepat adalah bagian I. Inilah yang paling tepat dari semua opsi jawaban yang ada. Oke ya teman-teman ya. Jadi jika kita memilih opsi E, ini akan membantu menyelesaikan masalah dengan cepat dan memastikan operasional kantor dapat berjalan dengan barang yang sesuai dengan kebutuhan. Oke. Next kita ke soal nomor 3. Soalnya seperti ini Bapak Ibu. Sebagai seorang administrator, Anda diberi tugas untuk melakukan audit internal terhadap sistem pengelolaan data di perusahaan. Selama proses audit, Anda menemukan beberapa ketidaksesuaian antara data yang tercatat dalam sistem dengan data fisik yang ada. Anda juga menemukan bahwa beberapa karyawan tidak mengetahui prosedur pengelolaan data yang benar. Langkah pertama yang harus Anda ambil adalah mengabaikan. Oke, kita skip bagian A, ada kata mengabaikan. B, menyalahkan. Kita skip bagian B, Ibu, ada kata menyalahkan, itu arahnya negatif. C, membuat laporan audit yang lengkap dan mengusulkan perbaikan pada prosedur pengelolaan data serta memberikan pelatihan kepada karyawan. D, menghentikan seluruh aktivitas pengelolaan data hingga masalah ini selesai. Dan E, menghapus data yang tidak sesuai dan melanjutkan dengan data yang sudah benar. Oke, untuk soal ini Bapak Ibu, maka yang paling tepat itu ada di bagian C ya. Pilihan yang tepat adalah membuat laporan audit yang lengkap dan mengusulkan perbaikan terhadap prosedur pengolahan data yang ada. Selain itu, penting untuk memberikan pelatihan kepada karyawan agar mereka lebih memahami prosedur yang benar dalam pengelolaan data. Jadi soal 3 juga jelas jawaban yang tepatnya adalah bagian C. Next kita ke soal nomor 4. Soalnya seperti ini. Anda bekerja sebagai administrator yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan perusahaan. Pada bulan ini, Anda mendapatkan data keuangan yang tidak lengkap dari beberapa departemen yang dapat mempengaruhi akurasi laporan keuangan yang akan disusun. Laporan ini sangat penting untuk evaluasi kinerja perusahaan dan perencanaan anggaran mendatang. Apa langkah pertama yang harus Anda lakukan untuk memastikan laporan tersebut dapat disusun dengan akurat? A. Menghubungi setiap departemen untuk meminta data yang hilang dan memastikan data yang diterima sesuai dengan standar yang ditetapkan. B. Menyusun laporan berdasarkan data yang ada dan berharap data yang hilang dapat dilengkapi nanti. C. Menunda penyusunan laporan hingga semua data tersedia tanpa melakukan koordinasi lebih lanjut. D. Menyusun laporan berdasarkan estimasi dan mengabaikan data yang hilang. Oke, Bapak Ibu ada kata mengabaikan. D, kita skip ya. Dan E, meneruskan laporan sementara dengan data yang ada dan memperbaiki kesalahan setelah laporan diserahkan. Jadi teman-teman untuk soal ini jelas sekali opsi A jawaban yang tepat. Menghubungi setiap departemen untuk meminta data yang hilang dan memastikan bahwa data yang diterima sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ini akan memastikan laporan keuangan yang disusun akurat dan dapat digunakan sebagai dasar evaluasi yang valid. Oke, teman-teman kita ke soal nomor 5. Soalnya seperti ini. Dalam pengelolaan data dan arsip perusahaan, Anda mendapatkan tugas untuk memindahkan seluruh arsip fisik menjadi arsip digital. Proses ini memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup besar, dan Anda harus memastikan bahwa seluruh arsip tersebut dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak yang membutuhkan. Namun, beberapa karyawan memiliki keterbatasan dalam mengakses sistem digital karena perangkat yang tidak memadai dan kurangnya pelatihan. Apa langkah pertama yang tepat yang harus Anda ambil untuk memastikan transisi ini berjalan dengan lancar? A. Memindahkan arsip tanpa memberi pelatihan atau memperhatikan perangkat yang digunakan karyawan. B.
Menyediakan pelatihan untuk seluruh karyawan mengenai cara mengakses arsip digital dan memastikan perangkat yang memadai tersedia. C. Menggunakan sistem arsip digital yang rumit dan mengandalkan karyawan untuk mempelajarinya sendiri. D. Menghentikan proses digitalisasi sementara waktu dan kembali ke sistem arsip fisik. Dan E. Menyimpan arsip fisik dan digital secara terpisah tanpa mengintegrasikan keduanya. Nah, teman-teman, untuk soal ini yang tepat tentu adalah bagian B. Transisi dari arsip fisik ke arsip digital memerlukan perencanaan yang matang, termasuk memberikan pelatihan kepada karyawan atau pegawai mengenai cara mengakses arsip digital. Selain itu, memastikan perangkat yang memadai bagi karyawan akan memperlancar proses ini dan meningkatkan efisiensi operasional. Oke, next, teman-teman, kita ke soal nomor 6. Soalnya seperti ini. Sebagai seorang administrator, Anda baru saja diberikan tugas untuk menyusun laporan tahunan kinerja administrasi perkantoran di perusahaan Anda. Laporan ini harus mencakup analisa mengenai efisiensi operasional, pengelolaan anggaran, serta evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan. Anda harus memastikan bahwa laporan tersebut akurat, komprehensif, dan disampaikan tepat waktu. Mengingat pentingnya laporan ini, apa langkah pertama yang perlu Anda lakukan untuk memulai proses penyusunan laporan? Bagian A, mengumpulkan semua data dan menyusun laporan berdasarkan informasi yang tersedia, tanpa analisis lebih lanjut. B, menunggu informasi dari setiap departemen sebelum memulai penyusunan laporan. C, mengambil data dari laporan tahun lalu dan menyalinnya tanpa pembaruan. D. Menentukan tujuan laporan dan membuat kerangka yang jelas mengenai topik yang akan dibahas serta mengidentifikasi data yang diperlukan. Dan E. Menunda penyusunan laporan hingga semua informasi terkait tersedia tanpa batas waktu. Oke, nah untuk soal ini jawaban yang tepat itu adalah bagian D. Langkah pertama yang paling tepat adalah tentu menentukan tujuan laporan dan menyusun kerangka yang jelas. Ini membantu Anda fokus pada topik yang relevan dan memastikan bahwa data yang diperlukan dikumpulkan dengan baik, sehingga laporan dapat disusun secara akurat dan efisien. Oke, soal nomor 7. Soalnya seperti ini. Anda baru saja bergabung sebagai administrator dalam sebuah perusahaan yang sedang dalam fase restrukturisasi. Salah satu tugas Anda adalah mengelola komunikasi internal yang meliputi pengaturan rapat, pengumuman penting, dan koordinasi antara berbagai departemen. Beberapa bulan setelah Anda memulai pekerjaan, Anda menerima keluhan dari beberapa departemen terkait kurangnya komunikasi yang jelas dan keterlambatan informasi penting. Untuk memperbaiki hal ini, langkah pertama yang paling tepat adalah A. Menyusun jadwal rapat rutin untuk setiap departemen tanpa memperhatikan beban kerja mereka. B. Mengembangkan dan memperkenalkan sistem komunikasi yang lebih transparan dan terorganisir, termasuk penggunaan platform komunikasi internal yang efisien. C. Memperbanyak email yang dikirimkan kepada semua pihak tanpa memeriksa relevansi informasi yang dibagikan. D. Menghentikan semua rapat yang dirasa tidak penting dan meminta karyawan mengirimkan laporan langsung. Dan E. Mengirimkan pengumuman secara manual dan menunggu respons untuk menghindari kebingungannya. Oke, teman-teman, untuk soal ini yang tepat adalah bagian B. Kenapa B, Bapak Ibu? Jadi untuk memperbaiki komunikasi internal yang kurang efektif, maka sangat penting untuk mengembangkan sistem komunikasi yang lebih transparan dan terorganisir. Penggunaan platform komunikasi internal yang efisien memungkinkan penyebaran informasi yang lebih cepat dan terstruktur, sehingga mengurangi kebingungan. Oke. Next kita ke soal nomor 8, Bapak Ibu.
Sebagai seorang administrator yang bertugas mengelola pengadaan barang dan jasa untuk kantor, Anda baru saja menerima permintaan untuk membeli sejumlah alat kantor dan perlengkapan lainnya untuk memenuhi kebutuhan operasional. Namun, setelah memeriksa anggaran, Anda menemukan bahwa dana yang tersedia sangat terbatas dan pengeluaran harus dioptimalkan. Anda harus memprioritaskan pengadaan berdasarkan kebutuhan yang mendesak. Langkah pertama yang harus Anda ambil dalam mengelola pengadaan ini adalah A. Memesan semua barang yang diminta segera tanpa mempertimbangkan anggaran untuk memastikan tidak ada kekurangan di masa mendatang. B. Menyusun daftar barang yang dapat dibeli secara langsung tanpa berkomunikasi dengan departemen terkait. C. Mengurangi jumlah barang yang dipesan secara acak untuk menekan biaya. D. Memperpanjang waktu pengadaan barang untuk menghindari tekanan waktu dan meningkatkan efisiensi. Dan E. Menghubungi setiap departemen untuk memastikan bahwa pengadaan yang diminta benar-benar diperlukan dan mengidentifikasi barang yang dapat ditunda pembeliannya. Oke, untuk soal ini yang tepat adalah bagian E. Solusi yang tepat adalah tentu berkomunikasi dengan setiap departemen, Bapak Ibu, untuk memastikan pengadaan yang diminta ini benar-benar diperlukan. Dengan cara ini, Anda dapat memprioritaskan barang yang mendesak dan menunda pembelian barang yang tidak begitu penting. Ini untuk menghindari pemborosan anggaran. Oke, next kita ke soal nomor 9. Suatu hari, Anda sebagai seorang administrator di perusahaan besar menerima tugas untuk mengelola dan memastikan kelancaran rapat antara berbagai departemen. Rapat ini bertujuan untuk membahas rencana kerja tahunan dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan. Namun, setelah beberapa minggu, Anda mulai menghadapi beberapa masalah terkait pengaturan jadwal. Beberapa rapat yang sudah dijadwalkan mengalami tumpang tindih dan ada beberapa peserta yang tidak hadir karena masalah komunikasi terkait jadwal. Sebagai administrator yang bertanggung jawab, tindakan pertama yang harus Anda ambil adalah menyusun kembali jadwal rapat yang lebih fleksibel tanpa melibatkan peserta lainnya untuk mempercepat proses. B. Membuat sistem penjadwalan otomatis menggunakan perangkat lunak yang memungkinkan semua peserta untuk memilih waktu yang sesuai dan memberi pengingat. C. Menunda semua rapat hingga masalah ini dapat diselesaikan dan semua pihak hadir pada waktu yang sama. D. Mengatur ulang jadwal dengan cara manual, memastikan semua pihak terlibat tanpa memeriksa ketersediaan mereka terlebih dahulu. Dan E. Meningkatkan jumlah rapat agar lebih banyak waktu tersedia bagi semua peserta untuk hadir, meskipun tidak ada jaminan mereka bisa hadir semua. Untuk soal ini, maka yang tepat adalah bagian B ya, Bapak Ibu. Dengan kita menggunakan perangkat lunak penjadwalan otomatis, ini kita dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya tumpang tindih jadwal dan memastikan bahwa semua peserta memilih waktu yang sesuai. Kemudian tadi dengan adanya pengingat otomatis ini membantu mengurangi masalah komunikasi terkait rapat dan memastikan kelancaran proses. Oke, next kita ke soal nomor 10, Bapak Ibu. Soalnya seperti ini. Untuk meningkatkan efektivitas sistem administrasi penggajian perusahaan, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah A. Meningkatkan anggaran penggajian tanpa memeriksa kelengkapan data. B. Memastikan bahwa sistem penggajian dapat diakses oleh semua departemen untuk verifikasi. C. Mengoptimalkan sistem penggajian dengan mengintegrasikan perangkat lunak yang dapat mengotomatisasi perhitungan gaji. D. Mengurangi frekuensi penggajian untuk meminimalkan biaya administrasi. Dan E. Menunda sistem penggajian sampai masalah teknis dipecahkan. Nah, Ibu ini jelas ya. C. Jawaban yang tepat. Dengan kita mengintegrasikan perangkat lunak yang dapat mengotomatisasi perhitungan gaji, maka ini penting untuk meningkatkan efektivitas sistem administrasi penggajian. Dengan sistem otomatis, kesalahan perhitungan dapat diminimalkan dan proses penggajian dapat dilakukan lebih cepat dan efisien.
Oke, baik Bapak Ibu, selanjutnya saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu, ini teman-teman bisa mengikuti kelas Premium P3K 2024 atau simulasi tes berbasis CAT BKN Bapak Ibu oleh Guru Kreatif 4.0. Nah, jika teman-teman berminat, teman-teman bisa menghubungi nomor ini di WhatsApp. Jadi ada dua nomor yang kami sediakan, ini admin 1 dan ini admin 2. Atau bisa DM di Instagram Sulnana dan semua link ini kami akan sertakan di kolom deskripsi. Nah, seperti ini teman-teman, nanti modelnya teman-teman akan diberikan username dan password ketika teman-teman sudah mendaftar. Nanti ada beberapa paket yang tersedia. Jadi ini contoh ada paket teknis 2, Bapak Ibu. Seperti ini soalnya. Ini ada soal 1 manajerial sosiokultural wawancara. Ini soalnya Bapak Ibu, ini persis dengan soal-soal di chat BKN ya Bapak Ibu. Ini sangat membantu teman-teman untuk lolos ASN 3K tahun ini. Nanti di akhir teman-teman, nanti ada skor akhir. Karena kebetulan tadi cuma menjawab 2 nomor, maka nilainya cuma 8. Dan ini yang ikut tes atas nama Rustan. Oke, baik. Ini kami tunggu ya teman-teman bergabung bersama kami di simulasi tes berbasis CAT, ini nomornya teman-teman, dan ini bisa DM di Instagram Sulnana. Oke, next adalah soal bonus Bapak Ibu. Soalnya seperti ini. Seorang administrator diminta untuk mengevaluasi sistem pengelolaan dokumen perusahaan yang ada. Apa tindakan pertama yang sebaiknya diambil dalam proses evaluasi ini? A. Menyusun daftar dokumen yang harus diproses tanpa melakukan pemeriksaan lebih lanjut. B. Meminta karyawan untuk menyimpan semua dokumen secara manual untuk mengurangi kebingungan. C. Menghentikan seluruh sistem pengelolaan dokumen yang ada untuk digantikan dengan sistem baru. D. Mencatat semua dokumen yang ada dan mengabaikan pengelolaan dokumen digital. Dan E. Melakukan audit terhadap sistem pengelolaan dokumen saat ini untuk mengidentifikasi kekurangan dan hambatan. Oke, seperti biasanya teman-teman silahkan tuliskan jawabannya di kolom komentar ya. Nanti kami akan bahas di video selanjutnya. Dan teman-teman, ini beberapa testimoni bimbel P3K dan simulasi CAT BKN oleh guru kreatif di tahun 2023 nih teman-teman. Jadi alhamdulillah ini 99% lah teman-teman yang join bersama kami ini lulus ASN P3K tahun lalu. Dan semoga tahun ini teman-teman yang join pula atau teman-teman penonton selalu guru kreatif insya Allah lulus ASN P3K tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu di video selanjutnya.